Selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Mari kita jujur-jujuran sebentar. Pernah nggak sih Anda menganalisis grafik berjam-jam, menempatkan posisi yang kelihatannya udah sempurna banget, tiba-tiba harganya berbalik arah, nyentuh stop loss Anda, dan langsung melesat ke arah prediksi awal Anda seolah-olah lagi ngejek? Rasanya bikin frustrasi banget kan? Nah, hari ini kita bakal mengubah total perspektif itu. Kita akan beralih dari rasa frustrasi ala trader retail yang sering terjebak, menuju kejelasan layaknya institusi besar dengan menggunakan konsep smart money atau yang sering disebut SMC. Dari materi yang kita bedah hari ini, saya akan memandu Anda untuk benar-benar memahami percakapan tersembunyi yang sebenarnya lagi terjadi di pasar. Waktunya berhenti menebak-nebak dan mulai mengikuti jejak langkah para raksasa. Oke, biar gampang, kita punya roadmap yang sangat logis nih hari ini. Mulai dari memahami sudut pandang smart money, lanjut ke struktur pasar, mengenali jebakan inducement, menemukan titik masuk dengan zona flip, sampai akhirnya merangkai semuanya di panduan trading SMC Anda. Kita mulai langsung dengan bagian pertama, sudut pandang smart money. Gimana sih caranya membaca percakapan tersembunyi di pasar? Coba bayangin Anda masuk ke sebuah ruangan di mana orang-orang lagi asik ngobrol serius. Anda pasti nggak bakal langsung teriak dan motong pembicaraan kan? Anda pasti diam dulu, dengerin nadanya, dan pahami konteksnya. Nah, itulah esensi dari smart money. Ada kutipan luar biasa dari sumber kita yang bilang, harga adalah kebenaran. Kenapa begitu? Karena ya, berita ekonomi itu bisa telat, bisa dimanipulasi, atau bahkan udah basi. Tapi uang sungguhan yang disuntikan ke pasar itu sama sekali nggak bisa disembunyikan dari grafik. Harga itu mencetak niat yang sebenarnya jauh sebelum berita menyusul. Kalau Anda bisa baca ini, Anda bakal tahu persis di mana bank sentral dan hedge fund meletakkan uang mereka. Ini menarik banget karena ada kontras yang luar biasa antara kebisingan yang biasa kita dengar dengan niat asli di belakang layar. Di satu sisi kita punya kebisingan retail. Ini dunianya para trader yang stres karena ngandalin indikator yang lambat, nebak-nebak pergerakan, dan sering bertindak berdasarkan panik atau serakah. Di sisi lain, ada yang namanya niat institusional yang sangat dingin dan penuh perhitungan. Asal tahu aja, smart money itu sama sekali nggak peduli kalau indikator stokastik Anda lagi jenuh jual. Mereka main di level yang beda, memburu penyapuan likuiditas, mengatur aliran pesanan, dan menciptakan pergeseran struktur pasar. Mengganti fokus Anda dari sekedar melihat indikator ke arah jejak institusi ini adalah langkah pertama biar nggak terus-terusan jadi korban pasar. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, menguasai struktur pasar. Ini bisa dibilang fondasi mutlak sebelum Anda bisa mengidentifikasi momentum institusional. Untuk bisa menyaring pergerakan pasar yang sering nipu, kita mulai dari blok bangunan yang paling dasar dulu, break of structure atau BOS. Gampangnya, BOS itu terjadi kalau harga ditutup melewati swing high atau low eksternal sebelumnya. Ini tuh ibarat stempel persetujuan yang bilang, oke, tren ini masih lanjut dengan kuat. Tapi tunggu dulu, ada detail teknis yang krusial banget. Konfirmasi BOS ini sangat bergantung pada penutupan badan candle atau body close. Kenapa harus body? Karena sumbu atau wick itu seringkali cuma akal-akalan pasar aja. Sumbu itu cara institusi buat ngecek likuiditas tanpa benar-benar komitmen pindah arah. Penutupan badan candle lah yang jadi bukti nyata komitmen mereka. Terus gimana ceritanya kalau trennya udah mulai kehabisan bensin? Nah, disinilah muncul yang namanya change of character atau CHOCH. Ini adalah tanda peringatan dini yang sangat penting. Sinyal bahwa kendali institusional lagi bergeser dan tren kemungkinan besar bakal balik arah. Tapi ingat satu aturan emas ini ya, CHOCH yang valid itu harus menembus swing spesifik yang menghasilkan BOS terakhir. Jadi nggak bisa asal nembus titik terendah mana aja ya. Kalau Anda salah milih swing internal sebagai acuan, Anda bakal salah ngebaca keseluruhan cerita pasar. Dan ujung-ujungnya boncos karena ada di sisi perdagangan yang salah. Biar lebih kebayang, bayangin aja Anda lagi nyetir mobil sport yang kencang. BOS itu ibarat kaki Anda yang terus nginjak pedal gas, bikin Anda tetap melaju di jalur tren saat ini dan mengkonfirmasi kalau Anda masih pegang kendali. Nah, sementara CHOC itu ibarat lampu rem di depan yang tiba-tiba nyala terang, atau putaran setir yang tajam banget. Dia ngasih tahu Anda kalau arah perjalanan ini lagi berubah secara fundamental. Ngerti kapan harus ngegas dan kapan harus siap putar balik, itu kunci utama buat nyelamatin akun Anda. Paham struktur pasar emang penting, tapi itu nggak bakal nyelamatin Anda kalau Anda masih jatuh ke topik kita yang ketiga ini, jebakan inducement. Pernah ngalamin ini kan? Anda naruh stop loss di area yang secara teknikal tuh udah bener dan logis banget. Harga turun, nyentuh titik itu dengan sangat presisi, nendang Anda keluar dari pasar, terus langsung melesat kencang ke arah yang Anda prediksi dari awal. Percaya deh, itu bukan kebetulan, dan pasar juga nggak lagi benci sama Anda. Itu adalah taktik manipulasi yang disebut jebakan inducement. Institusi besar tuh sengaja ngatur harga buat bikin ilusi visual yang mengundang trader retail masuk lebih awal. Mereka mancing kita buat naruh pelindung modal di tempat yang sama, numpuk stop loss di situ terus,
Bam! Mereka sapu bersih semuanya. Faktanya tuh gini, institusi raksasa yang mainannya miliaran dolar itu nggak bisa sekedar buka HP terus pencet tombol beli kayak kita. Kalau mereka mau beli dalam jumlah supermasif, mereka butuh orang lain yang mau jual. Dan tebak siapa penjualnya? Yap, trader retail yang stop loss-nya baru aja kesentuh. Itulah inti dari inducement. Sinyal palsu ini sengaja dibikin buat nipu Anda, ngubah Anda jadi bensin atau likuiditas yang mereka butuhin banget buat ngeksekusi pesanan raksasa mereka tanpa merusak harga pasar itu sendiri. Oke, kalau udah tahu ada manipulasi dan jebakan, terus di mana dong kita harus masuk? Kita bahas di bagian keempat, ketidakseimbangan dan zona flip. Zona flip ini tuh ibarat cetak biru buat nyari posisi entry yang presisi. Zona flip yang valid itu terjadi kalau ada area supply yang dipaksa berubah jadi area demand, atau sebaliknya. Tapi ingat, proses ini harus banget ngikutin 4 urutan mekanis ini. Pertama, harga bereaksi di suatu zona. Kedua, terjadi sedikit pullback. Ketiga, harga menembus zona itu secara agresif, tanpa ada penolakan yang berarti. Nah, langkah keempat ini nih kuncinya. Pergerakan agresif tadi harus meninggalkan sebuah ketidakseimbangan atau yang biasa disebut fair value gap. Celah atau gap inilah jejak kaki asli dari volume raksasa yang baru aja disuntikkan oleh institusi. Buat benar-benar ngelindungin modal Anda, aturannya harus ketat. Nggak semua penembusan itu bisa disebut zona flip. Pastikan momentumnya agresif, ada fair value gap yang jelas, dan yang paling penting, zona itu harus sepenuhnya belum termitigasi, alias unmitigated. Anggap aja zona flip ini kayak tiket kereta sekali pakai. Kenapa? Karena pas harga balik lagi dan nyentuh zona itu buat pertama kalinya, pesanan institusi yang nyangkut di sana itu langsung tersapu bersih dan terisi. Tiketnya udah divalidasi. Kalau Anda coba pakai area yang sama untuk kedua kalinya, probabilitas menangnya langsung terjun bebas. Jadi, selalu pastikan tiket Anda itu masih segar dan belum pernah tersentuh sebelum Anda naruh limit order. Nah, setelah kita bedah semua mekanikanya, saatnya masuk ke bagian kelima, merangkai semuanya jadi panduan trading SMC Anda. Ini dia senjata utamanya, 5 langkah buat trading layaknya institusi dan bukan lagi sekedar nebak-nebak. Langkah pertama, pastikan Anda menentukan bias arah makro dari struktur pasar. Kedua, tandai area di mana kumpulan likuiditas berada. Langkah ketiga, dan percayalah ini yang paling susah, sabar. Tunggu sampai jebakan inducement itu makan korban. Keempat, pas likuiditas udah disapu bersih, perhatikan time frame kecil buat nyari konfirmasi pergeseran struktur pasar yang dibarengi sama FPG. Dan kelima, baru deh eksekusi di waktu yang tepat. Proses inilah yang bakal ngubah Anda dari trader yang reaktif jadi seorang sniper pasar yang sangat proaktif. Ngomong-ngomong soal eksekusi nih, setup yang paling sempurna sekalipun bakal berantakan kalau dieksekusi di waktu yang salah. Ibaratnya tuh kayak nyoba berlayar tapi nggak ada angin, Anda nggak bakal kemana-mana. Makanya, eksekusi itu wajib dilakukan di dalam kill zones tertentu. Entah itu di sesi London buat nangkap pergerakan awal atau pas pembukaan New York yang volumenya lagi gila-gilaan. Ini adalah momen-momen di mana institusi beneran lagi aktif ngegerakin harga. Kalau Anda maksa trading pas mereka lagi istirahat, itu sama aja nyerahin diri buat kejebak di pergerakan harga yang lambat, choppy, dan penuh manipulasi. Jadi, pada akhirnya, konsep smart money ini bukan cuma sekedar tempelan strategi baru buat grafik Anda. Ini adalah pergeseran cara pandang. Ini tentang ngebongkar ilusi layar dan ngeliat langsung gimana mekanika perpindahan uang yang sebenarnya terjadi di luar sana. Setelah semua yang kita bedah hari ini, pertanyaannya tinggal satu. Dan ini wajib Anda tanyakan ke diri sendiri setiap kali mau buka posisi. Apakah mulai sekarang Anda akan membaca niat pasar yang sebenarnya, atau Anda bakal rela terus-terusan jadi likuiditas buat mereka? Pilihan ada di tangan Anda.